Film ini mengikuti perjalanan Thor yang tak seperti ia hadapi sebelumnya, sebuah pencarian untuk mendapatkan kedamaian batin. Namun, pensiunnya terganggu oleh pembunuh galaksi yang dikenal sebagai Gorr the God Butcher, yang mencari kepunahan para dewa. Untuk melawan ancaman ini, Thor meminta bantuan Raja Valkyrie, Korg, dan mantan kekasihnya Jane Foster, yang membuat Thor terkejut dengan cara yang tak dapat dijelaskan, mengayunkan palu ajaibnya Mjolnir sebagai The Mighty Thor. Bersama-sama, mereka memulai petualangan kosmik yang penuh bahaya untuk mengungkap misteri dendam God Butcher dan menghentikannya sebelum terlambat. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya kaum Asgardian? Ayo kita bahas bersama nenek moyang. Gorr yang merupakan yang terakhir dari kaumnya berjuang untuk bertahan hidup di padang gurun tandus bersama putrinya. Dia berdoa kepada dewanya Rapu untuk pertolongan, tetapi putrinya akhirnya meninggal karena kelaparan. Ketika dia mulai mendengar suara yang memanggilnya dari kejauhan, Gorr menemukan sebuah oasis di mana dia menemukan Rapu yang telah membunuh pemilik terakhir senjata kuno yang dikenal sebagai All Black the Necrosword. Rapu mengejek Gorr karena ketidakberdayaannya dan menolak memberikan bantuan apapun. Merasa dikhianati, Gorr mengambil Necrosword dan memenggal kepala Rapu dan bersumpah untuk memusnahkan semua dewa. Thor melanjutkan petualangannya dengan Guardian of the Galaxy, merespon panggilan darurat di seluruh alam semesta sambil berusaha untuk kembali dalam kondisi terbaik. Namun Thor tetap merasa tidak puas dengan posisinya dalam hidup dan berniat untuk pensiun. Banyak panggilan darurat mengenai Gorr dan salah satunya adalah dari Sif yang telah mengejarnya. Thor dan Korg merespon panggilan Sif, berpisah dengan Guardian yang pergi merespon yang lain. Mereka menemukan Sif yang telah dikalahkan dengan lengan terputus, yang memperingatkan mereka bahwa Gorr akan menyerang New Asgard selanjutnya. Sementara itu, Dr. Jane Foster menjalani perawatan untuk kanker stadium 4. Upaya penelitian untuk mencari obatnya terbukti sia-sia, dan dia mulai kehilangan harapan, tetapi Foster menjadi terinspirasi untuk pergi ke New Asgard dengan harapan bahwa sihir mereka dapat membantu menghilangkan kanker tersebut. Karena Thor tanpa sadar telah menguatkannya untuk melindungi Foster ketika mereka bersama, Mjolnir tertarik oleh kehadirannya, menyatu kembali dan memberikannya kekuatan Mighty Thor. Malam itu, Gorr menggunakan Necrosword untuk menyerang New Asgard dengan monster bayangan. Thor, Korg, dan Sif tiba untuk menghadapinya. Begitu juga Raja Valkyrie dan Foster yang membuat Thor terkejut melihatnya. Meskipun mereka dapat mengusir para monster, Gorr melarikan diri dengan anak-anak Asgard termasuk putra Heimdall, Axel Heimdallson. Thor berkomunikasi dengan Axel dan menyimpulkan bahwa anak-anak tersebut berada di dunia bayangan. Mengetahui bahwa kekuatan Gorr akan mencapai puncaknya di sana, Thor, Mighty Thor, dan Valkyrie serta Korg melakukan perjalanan ke Omnipotent City, Impotent, untuk memperingatkan Zeus tentang Gorr dan meminta bantuan pasukan untuk melawannya. Tanpa yakin bahwa Gorr adalah ancaman bagi Omnipotent City, Zeus malah menangkap Thor, memaksa yang lain untuk campur tangan dan menghalau pasukan Zeus. Dalam perkelahian tersebut, Zeus menggunakan Thunderbolt-nya untuk menghancurkan tubuh Korg. Hanya wajahnya yang tetap utuh meskipun ini cukup baginya untuk tetap hidup. Dalam kemarahannya, Thor menggunakan Thunderbolt untuk menusuk Zeus di dada yang dicuri oleh Valkyrie saat kelompok itu melarikan diri untuk menghadapi Gorr di dunia bayangan. Setibanya di sana, mereka mencoba untuk menemukan anak-anak, hanya untuk menyadari bahwa mereka jatuh dalam perangkap. Gorr bermaksud mengambil Stormbreaker agar bisa menggunakan jembatan Bifrost untuk mengakses Eternity, di mana dia dapat menginginkan kepunahan para dewa. Mereka bertarung melawan Gorr dan monster bayangan sekali lagi.
tetapi terpaksa melarikan diri kembali ke New Asgard setelah Valkyrie dan Mighty Thor melemah. Sebelum Stormbreaker dapat diangkut melalui Bifrost, Gorr mencurinya. Thor diberitahu bahwa efek Mjolnir memperburuk kanker Foster dan dia mendesaknya untuk tinggal dan pulih. Valkyrie juga tidak dapat melanjutkan pertempuran, meninggalkan Thunderbolt di tangan Thor sehingga dia bisa bertarung dengan Gorr lagi. Di tengah alam semesta, Gorr mulai membuka gerbang Eternity dengan Stormbreaker. Thor tiba-tiba menggunakan Thunderbolt dan memberi anak-anak kekuatan Thor, memberi mereka cukup kekuatan untuk mengatasi monster bayangan yang tersisa. Gorr mendapatkan keunggulan terhadap Thor. Merasakan kesedihannya, Foster memutuskan untuk mengayunkan Mjolnir meskipun dalam kondisi yang lemah dan bergabung dalam pertempuran dengan menggunakan kuda bersayap Valkyrie. Thor memberi Mighty Thor cukup waktu untuk menggunakan Mjolnir untuk menghancurkan Necrosword menjadi potongan-potongan yang mengakibatkannya hancur dan Gorr pun terkutuk. Thor mendapatkan kembali Stormbreaker dan anak-anak menggunakannya untuk kembali pulang, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Gorr dari memasuki Eternity. Thor memanggil Gorr dan memohon padanya untuk memilih cinta daripada kematian. Saat dia berlari ke samping Mighty Thor, cinta mereka mengingatkannya pada cinta yang pernah dia miliki untuk putrinya, sehingga memutuskan untuk menggunakan keinginannya untuk menghidupkannya kembali. Foster akhirnya tunduk pada kanker, menghilang ke Valhalla. Thor menerima permintaan Gorr untuk merawat putrinya sebelum ia meninggoy akibat kutukan Necrosword. Setelah itu, sebuah patung Foster sebagai Mighty Thor didirikan di New Asgard. Sif dan Valkyrie mulai melatih anak-anak dalam pertempuran, sementara tubuh Korg pulih sepenuhnya saat dia berusaha untuk menghasilkan keturunan. Thor mulai membesarkan putri Gorr sebagai anak kandungnya, memberikan Stormbreaker sementara dia menggunakan Mjolnir untuk bertempur. Mereka mulai menjelajahi galaksi, menawarkan bantuan kepada siapapun yang membutuhkannya, dan dikenal sebagai Love and Thunder. Sementara itu, Zeus mulai pulih dari luka-lukanya saat dia mengirim putranya Hercules untuk mengkoitkan Thor. Foster bertemu Heimdall di akhirat yang menyambutnya ke Valhalla. Ya, kira-kira itu pembahasan film Thor, Love and Thunder. Jika ada request film apa yang mau dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bersedia memberikan super thanks. Sekarang waktunya bagi saya untuk berhenti. Saya Andre, mewakili warga Asgardian dan 9 alam telah bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam nenek moyang.